Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Triulia dengan NIM 19020024 dari kelas Fire and Safety A. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS pengelolaan pencemaran industri. Yang pertama itu apa itu pengelolaan limbah B3, yaitu rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 menurut PP nomor 101 tahun 2014. Next. Yang kedua itu sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Yang pertama itu mudah menyala, di mana limbah tersebut dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, ataupun bahan lainnya dalam suhu dan tekanan standar. Yang kedua itu mudah meledak, limbah pada temperatur dari tekanan standar 25 derajat Celcius atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitar. Yang ketiga ada infeksius, di mana limbah B3 ini berasal dari kegiatan medis yang dapat menimbulkan infeksi. Yang keempat ada reaktif, yaitu limbah tersebut tidak stabil di kondisi normal, namun dapat menyebabkan ledakan, mengeluarkan asap, bereaksi jika berdekatan dengan barang tertentu, menguap ataupun menghasilkan campuran yang mudah meledak jika dipanaskan, dikompresi, ataupun dicampur air. Yang kelima ada beracun ataupun toksik, di mana limbah yang mengandung zat beracun yang dapat membahayakan terhadap kesehatan makhluk dan manusia. Yang keenam ada korosif, yaitu limbah B3 yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan proses pengkaratan. Yang ketiga ada sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Kategori limbah B3 dibagi menjadi dua, yaitu ada kategori 1 di mana limbah B3 ini memiliki dampak akut dan langsung terhadap manusia serta lingkungan hidup, sedangkan limbah kategori 2 yaitu di mana dia itu tidak memiliki efek tidak akut dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan makhluk hidup. Yang keempat ada disebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan tata cara permohonan penerbitan izin lingkungan pada pengelolaan limbah B3. Yang pertama ada izin lingkungan, yang kedua ada lembar persyaratan keabsahan dokumen, ketiga ada akte pendiri, yang keempat ada izin lokasi, yang kelima ada surat izin usaha perusahaan ataupun SIUP, yang keenam ada izin mendirikan bangunan, ada izin usaha industri dan izin usaha tetap ataupun permanen yang disebut IUT. Nomor 5 yaitu fasilitas pada penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama ada bangunan, itu disesuaikan dengan karakteristiknya, yaitu mudah menyala, mudah meledak. Untuk limbah B3 dengan karakter reaktif, korosif, dan beracun. Yang kedua ada tangki ataupun kontainer, itu dapat menampung cairan paling sedikit 110% dari total kapasitas tangki. Yang ketiga itu ada silo, yaitu di mana digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 sampai 300. Yang keempat ada tumpukan limbah atau waste pile, itu di mana penyimpanan yang memiliki drainase, tanggul, dan ditempatkan sesuai pola aliran tanah. Yang kelima ada waste impoundment, yaitu penyimpanan yang memiliki tanggul, bangunan pelimpahan, dan ditempatkan sesuai aliran pola tanah. Yang keenam ada sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Itu ada fasilitas penimbunan limbah B3, ada sumur injeksi, ada penempatan kembali di area tambang, ada DAM tiling, dan ada fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai perkembangan iptek. Next. Nomor 7 itu metode pengolahan limbah B3 itu apa saja? Yaitu yang pertama ada metode stabilasi dan solidifikasi, yaitu metode limbah B3 dicampur dengan zat tertentu guna mengurangi kecepatan perpindahan limbah. Yang kedua ada metode insinerasi, yaitu di mana metode ini metode pembakaran yang bertujuan untuk memperkecil volume dan menghancurkan senyawa berbahaya. Yang ketiga ada metode bioremediasi dan fitoremediasi. Metode kedua ini yaitu merupakan metode secara biologi. Metode bioremediasi yaitu diurai dengan mikroorganisme lain, sedangkan metode fitoremediasi yaitu digunakan tumbuhan untuk menyerap dan mengumpulkan senyawa dalam tanah. Yang nomor 8 yaitu fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu penyimpanan.
Limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih itu waktu penyimpanannya selama 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Sedangkan limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 90 kilo, yaitu waktu penyimpanannya itu selama 180 hari. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kilo dengan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum yaitu selama 365 hari. Dan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yaitu selama 365 hari. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Di sini fasilitas penyimpanannya yang memiliki penerangan dan ventilasi itu tidak di-checklist pada limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Nomor 10 yaitu waktu penyimpanan berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah B3 yang dihasilkan. Kategori 1 dan 2 yaitu lebih dari 50 kg, maksimal waktu penyimpanannya yaitu selama 90 hari. Kategori 1 lebih dari 50 kg yaitu selama 180 hari. Dan kategori 2 tidak dari sumber tidak spesifik dengan jumlah limbah yang dihasilkan yaitu kurang dari 50 selama 365 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum kurang dari 50 kg selama 365 hari, dan kategori 2 dari sumber spesifik khusus dengan jumlah yang tidak dibatasi dengan maksimal waktu penyimpanannya itu selama 365 hari. Sebutkan periode pelaporan pada tiap tahapan pengelolaan limbah B3, yaitu yang pertama ada masuknya limbah B3 ke TPS. Ada dari jenis limbah B3 yang masuk, ada tanggal masuk limbah B3-nya, ada sumber limbah B3, ada jumlah limbah B3 masuk, dan maksimal penyimpanannya. Untuk keluarnya limbah B3 dari TPS itu ada tanggal keluar limbah, ada jumlah limbah B3, ada tujuan penyerahan, dan ada bukti nomor dokumen. Dan yang terakhir itu ada sisa, yaitu limbah B3 yang ada di TPS tersebut. Yang nomor 12 itu ada mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3, yaitu di mana kelengkapan administrasi. Selanjutnya untuk meminta permohonan izin sesuai Permen LH nomor 18 tahun 2009. Selanjutnya itu evaluasi kelengkapan administrasi ataupun dokumen administrasi dan teknis. Lanjut kepada evaluasi teknis, verifikasi lapangan, peer review teknis, serta penetapan keputusan. Di dalam penetapan keputusan itu ada penerbitan izin ataupun penolakan izin. Seperti itu. Nomor 13 itu ada jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3 pada tiap tahapnya. Yang waktu proses perizinan itu pernyataan kelengkapan administrasi sejak permohonan itu selama 2 hari, verifikasi teknik selama 4,5 hari, surat izin setelah verifikasi selama 7 hari, pengumuman di media cetak sejak izin terbit 1 hari, perpanjangan izin sebelum berakhirnya izin itu selama 60 hari, evaluasi setelah dokumen lengkap itu selama 10 hari, surat izin setelah evaluasi selama 7 hari, mengajukan permohonan setelah terjadinya perubahan selama 30 hari, evaluasi bila terjadi perubahan dokumen pada identitas selama seminggu, evaluasi bila terjadi perubahan nama ataupun karakteristik selama 1 bulan, surat izin setelah evaluasi selama 7 hari, dan evaluasi penghentian sejak permohonan selama 30 hari. Nomor 14 itu masa berlaku izin dari masing-masing pengelolaan limbah B3. Untuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan itu masa berlakunya selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk penimbunan itu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Yang ke-15 itu contoh pemanfaatan limbah B3, yaitu yang pertama ada bahan baku kertas low grade, yaitu industri dengan industri kertas dengan limbah papers ya. Bahan baku batako, yaitu industrinya industri batako dengan limbah fly bottom ash. Bahan baku kabel dengan industri kabel dengan limbah tembaga. Bahan baku semen, industrinya semen itu dengan kadar Ca, Ci, Al, dan Fe lebih dari 50 derajat, 50% maksudnya. Perolehan kembali kalor yaitu dengan industri semen dengan limbahnya itu boiler batu bara, pembuatan bilet besi dengan industri besi dengan limbah yang mengandung besi. Pembuatan bahan baku kosmetik, industrinya industri kosmetik dengan limbah merkuri, bahan pengisi aki basah dengan industri otomotif, limbahnya itu asam sulfat, dan bahan baku peleburan logam, industri logam dengan limbah kemasan bekas, dan pupuk bagi tanaman dengan limbah biodegradable.
Nomor 16 yaitu fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2014, pengangkutan limbah B3 itu wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah kategori 1. Sedangkan untuk kategori 2 yaitu dapat menggunakan alat angkut terbuka gitu. Seperti itu. Dan untuk ketentuan informasi pada kendaraan pengangkutan itu ada foto alat angkut berwarna dari segala arah, ada terlihat identitas nama perusahaan di kendaraan, nomor telepon perusahaan, dan label ataupun simbol limbah B3. Seperti yang tertera pada gambar tersebut, ada gambar label ataupun simbol limbah B3-nya, ada identitas nama perusahaan di kendaraan, seperti itu, dan nomor telepon. Dan ini referensinya, dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.